Di PT-PT saya banyak saya lihat komentar seperti ini. Yang pertama, pinjamlah dulu uangmu bos, kalau boleh saya nunggak sampai 2 bulan. Pinjamlah dulu uangmu bos, kalau boleh saya nunggak sampai 6 bulan. Bagaimana perasaanmu? Ajarilah nasabah bos supaya bayar. Dan ada juga yang mengatakan seperti ini. Hutang dibawa mati bos, kalau berhutang ya bayarlah. Dan yang lebih parahnya lagi, sampai ada komentar yang memaki-maki bahkan menghina, memakai bahasa daerah. Baik, yang pertama tadi saya mau jawab. Kita ini manusia hidup. Kita tidak pernah tahu kondisi dan ekonomi kita di masa depan. Bagi Anda yang gampang ngomong seperti itu, mungkin Anda belum pernah alami kesusahan yang dimana posisi Anda tidak bisa bergerak atau tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang mengharuskan Anda menunggak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ekonominya akan selalu lancar. Makanya orang berhutang. Karena ada situasi dan kondisi tertentu yang membuat dan mengharuskan kita untuk berhutang. Nah, ketika kita berhutang, lalu kemudian dianalisa oleh kredit analis perusahaan tempat kita mengajukan, kita dinyatakan layak ketika itu karena dilihat pendapatan kita ketika itu memadai. Lalu diloloskanlah pinjaman kita, disetujui. Kemudian setelah disetujui, seiring berjalannya waktu, kehidupan ini kan berubah, dinamika kehidupan ini berubah, keadaan berubah, ekonomi berubah, karena roda memang berputar. Ketika kita berada dalam suatu kondisi oleh karena keadaan, di situ kita tidak bisa bayar hutang. Itu yang saya maksud. Jadi, saya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menghindar dari utangnya. Mudah-mudahan Anda tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu, lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya mau bertanya sama Anda yang komen-komen ini. Saya ini marketing loh. Sudah ribuan nasabah yang sudah saya kasih pinjaman. Dan ribuan masalah nasabah yang sudah saya tahu. Dan saya lihat langsung kondisinya loh. Anda itu gampang-gampang bicara. Anda bilang yang begitulah. Mudah-mudahan suatu saat nanti Anda tidak tertimpa hal seperti itu. Kenapa saya buat PT-PT seperti ini? Karena saya prihatin. Tidak ada seorang pun yang mau berhutang bos. Tidak ada seorang pun yang mau menunggak hutang bos. Saya yakin itu. Kalau orang maunya semuanya dia bayar hutangnya dengan lancar. Nah, Anda yang bayar hutang lancar sekarang ini, jangan asal ngomong. Siapa tahu besok keadaan berbalik. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang dibawa mati katanya. Ketika Anda mengatakan hutang dibawa mati, saya rasa semua agama mengajarkan loh. Baik Muslim, ya, Kristen, Buddha dan agama-agama lainnya. Mengajarkan supaya sebisa mungkin jangan berhutang. Atau bahkan ada beberapa agama yang terang-terangan melarang supaya tidak berhutang. Seperti saya Kristen, jelas-jelas itu ada dikatakan di salah satu ayat, jangan pernah berhutang apapun kepada siapapun. Itu ada ayatnya. Tapi kadang-kadang kondisi dan situasi membuat kita tidak seperti itu. Membuat kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan. Dan perlu Anda pahami semuanya, di VT-VT saya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menghindar dari utangnya. Karena saya sendiri marketing. Saya sendiri memberikan pinjaman kepada orang. Tetapi saya prihatin, saya kasihan sebenarnya kepada orang-orang yang dalam situasi tertentu. Bayangkan ini, jika Anda suatu saat di posisi seperti itu, mudah-mudahan Anda lancar-lancar keuangan Anda. Mudah-mudahan Anda tidak pernah tertimpa hal seperti itu. Tapi kita tidak tahu di masa depan kawan, ya. Ketika saya melihat seseorang, Anda mungkin belum pernah melihat suami istri menangis sambil memeluk anak-anaknya yang juga ikut menangis. Ketika mobilnya ditarik, rumahnya sudah menunggak. Keadaan ekonomi mereka untuk makan pun sudah
Tidak tahu lagi mau bagaimana nanti. Hutang-hutang banyak menunggu. Lalu datanglah debt collector dengan omongan ini segala macam memaksa. Dengan kata-kata yang asal keluar dari mulutnya. Tanpa memikirkan bahwa suatu saat pun dia pernah akan bisa mengalami hal seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau tidak dia, anaknya mungkin akan mengalami hal seperti itu. Makanya saya ini berhati-hati kawan sebagai marketing. Saya tidak pernah mau mengucapkan sesuatu kata pun yang membuat nasabah saya sakit hati. Saya usahakan tidak pernah berbuat seperti itu. Ini nasabah-nasabah saya kalau menonton VT ini ya, di antara kalian kalau ada omongan saya yang pernah ngomong ke kalian itu yang membuat kalian sakit hati, selain saya memberikan solusi dan semangat, ngomong di VT saya ini ya, saya tidak pernah mengatakan sesuatu hal, walaupun itu berakibat kepada saya, dia menunggak berakibat kepada saya tidak pernah. Jadi maksud saya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, janganlah asal ngomong. Ya, yang melihat VT ini banyak loh. Nasabah-nasabah yang menunggak melihat ini. Pribadi Anda kelihatan di sini, karakter Anda kelihatan di sini. Ya. Terutama Anda para debt collector yang eksternal. Sebenarnya kalau bisa carilah pekerjaan lain kawan. Karena semua hal yang kita lakukan itu suatu saat akan menimpa kita. Di agama manapun itu ada. Ya. Dan kalaupun Anda tetap jadi debt collector, lakukanlah pekerjaan debt collector itu dengan baik. Usahakan jangan sampai Anda berusaha untuk memanfaatkan kelemahan atau situasi nasabah Anda. Usahakan jangan sampai Anda membuat mereka sampai menangis berdoa kepada Tuhannya memohon supaya membalaskan semua yang dia rasakan itu karena omongan Anda yang menyakitkan. Kenapa saya katakan ini? Nanti saya akan ceritakan cerita pengalaman nyata saya dari beberapa kawan debt collector. Bahkan ada yang sampai menangis menyesal di hadapan saya. Salah satu debt collector yang tidak saya kenal, ketika itu saya mau ke Kanada dari perusahaan ya, dapat trip dari perusahaan. Kebetulan ketika itu istri saya tidak bisa bawa mobil, saya pun tidak mungkin bawa mobil ke bandara. Karena kalau mobil di bandara parkir selama hampir 3 minggu, itu akan sangat banyak sekali biayanya ya. Dan kalau saya minta tolong kepada orang untuk mengantar, kebetulan waktu itu teman-teman lagi pada sibuk semua dan gak enak juga menyusahkan orang lain kan. Ada cara simple naik Grab. Nah, ketika saya naik Grab ini, kebetulan supirnya itu, drivernya Grab tersebut mantan debt collector. Nangis dia cerita sama saya loh, menyesal dia pernah jadi debt collector, menyesal. Nanti saya akan ceritakan itu. Suatu saat saya akan buat VT tentang hal itu. Jadi hati-hati kalian. Bukan saya yang kalian lawan. Bukan nasabah-nasabah itu yang kalian lawan. Tapi jangan sampai nasabah itu sakit hatinya sesakit-sakitnya lalu dia berdoa kepada Tuhannya. Hati-hati kau. Kalau hukum dunia yang masih kau hadapi masih bisa mungkin kau lego-lego atau kau lawan sedikit atau kau bisa membela dirilah. Tapi kalau sudah yang maha kuasa Tuhan yang menjawab doa, ya, mendengarkan tangisan orang yang menangis itu, apa yang bisa kau lakukan? Ini mohon maaf nih, komentar kalian saya lihat di VT-VT saya itu bukan ke saya, ke nasabah-nasabah ini loh. Jadi doakanlah nasabahmu. Cukup. Kalau kau bekerja sebagai debt collector ya doakan nasabahmu. Itu lebih baik daripada kau maki-maki atau kau hina-hina dia. Banyak loh teman-teman debt collector saya yang dapat duit 5 juta dalam waktu singkat. Bahkan 10 juta, bahkan 15 juta. Tapi saya lihat nggak kemana kok dianya. Malah saya lihat yang dia dapat itu, ya pada akhirnya saya lihat itulah. Jadi maksud saya di situ, sudahlah kawan. Jangan terlalu. Bukan saya loh yang kalian komentari loh di VT itu. Nasabah-nasabah itu yang sedang kesusahan loh. Pikirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.